Kapan kita harus menentukan menggunakan dalil akli kah atau menggunakan dalil nakli? Dilihat kedudukannya, posisinya. Lebih kuat menggunakan dalil yang mana? Sekarang itu banyak orang yang terbalik menggunakan dalil. Allah wujud, qidam, baqa menggunakan dalil nakli, dalil Al-Quran. Mukhalafatul hawadisi menggunakan dalil nakli. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dalil wahdaniyat, Allah esa, qul huwallahu ahad. Bisa menggunakan dalil itu? Bisa. Tapi tidak lebih kuat dibandingkan menggunakan dalil akal. Kenapa? Karena kalaupun tidak ada ayatnya, tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu esa, bahwa tidak ada makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah pasti meyakini dengan hanya sekedar menggunakan pikiran kita melihat alam semesta. Adanya alam semesta, maka mustahil ada dua Allah, ada dua Tuhan, karena nanti akan saling berebutan. Pikir kita begitu tanpa membaca ayat Al-Qur'annya. Kalaupun gak ada dalil syar'i, kita yakin bahwa Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, ilmu, hayat. Semua sifat itu dari wujud sampai hayat ini menggunakan dalil akli, pikir. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada kok dalil naklinya, dalil syar'inya, ini ayatnya, ini hadisnya, gak perlu menggunakan akal. Orang yang seperti ini jangan diikuti. Orang ini benar nih, gak ngerti tauhid, jangan diikuti. Kenapa demikian? Karena orang yang seperti itu gak mengerti kedudukan sifat, dan dia tidak mengerti harus menggunakan dalil akli atau dalil nakli. Mana yang lebih kuat? Kenapa kita menggunakan dalil akli? Karena cukup dan lebih kuat. Kecuali tiga sifat ini, sama, basor, dan satu lagi nanti kalam. Ini lebih kuat menggunakan dalil syar'i atau nakli. Kenapa demikian? Karena selain sifat sama, basor, dan kalam, ini semuanya berkaitan dengan ciptaan Allah. Jadi dengan melihat ciptaan Allah saja, kita langsung yakin bahwa Allah pasti wujud, qidam, baqa, sampai hayat. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Itu semua akan mengantarkan kita bahwa Allah pasti wujud sampai kepada sifat hayatnya Allah. Dan jangan berpikir terhadap zat Allah, karena kita tidak akan mampu memikirkan zat Allah. Bagaimana cara melakukannya? Ya berpikir, cari guru yang tepat supaya pikiran kita benar, ilmu kita benar. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang punya akal tapi nggak punya pikir, akalnya nggak dipakai. Dan sama basar ini tidak berkaitan dengan ciptaan Allah. Makanya lebih kuat menggunakan dalil nakli. Allah langsung yang menyatakan dalam Al-Quran, wa huwas sami'ul basir, wallahu basirun bima ta'malun, dan ayat-ayat yang lainnya, dan juga hadis-hadis yang lainnya. Jadi jangan mudah mengatakan dalam Al-Quran dan hadis ada kok. Kembali kepada Al-Quran dan hadis nanti dulu. Lihat dulu sifatnya. Lebih kuat mana? Menggunakan dalil nakli atau menggunakan dalil akli? Kalau berhubungan dengan ciptaan Allah, maka lebih kuat menggunakan dalil akli, akal. Tapi kalau tidak berhubungan dengan ciptaan Allah, maka lebih kuat dengan menggunakan dalil nakli. Sekarang orang menafsirkan Al-Quran dan hadis, apa syaratnya? Berakal. Jadi akal dulu yang diutamakan.
Jadi apakah wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis? Wajib. Tapi harus dengan akal. Makanya gunakan dulu dalil akli. Setelah tahu, dikuatkan dengan menggunakan dalil nakli. Mafhum ikhwan? Ada tambahan? Seharusnya ini dibahas di minggu kemarin, ini di hari yang berbeda. Kalau saya bikin video baru, takutnya malah gak nyambung. Jadi cara mengenal Allah, ini ada 3 cara. Kemarin kita sebutkan 2 cara, yaitu dengan akal dan juga nakli atau syar'i yang berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Ada yang ketiga, cara mengenal Allah, yaitu dengan menggunakan hukum adi, adat, atau hukum alam, kebiasaan. Kenapa dalil akal lebih utama? Ini contohnya. Dalam hukum adat, kebiasaan, bahwa api ini membakar. Hukum alam, api membakar, api panas. Kemudian menggunakan dalil nakli, dinukil dalam Al-Quran dan juga hadis. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya narukuni bardan wasalaman. Hai api, jadilah kamu dingin dan juga menyelamatkan bagi Ibrahim. Ayat lengkapnya, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kalau kita melihat dalil adat dan juga dalil nakli, maka ini tidak berhubungan. Biasanya api itu panas, tapi kok di dalam Al-Quran disebutkan bahwa api itu dingin. Maka disinilah fungsinya akal. Dengan begitu akal akan memutuskan, oh berarti yang memanaskan itu bukan api, tapi Allah yang memanaskan. Karena Allah yang memanaskan, bisa jadi api itu panas dan bisa jadi juga api itu dingin. Karena yang memanaskan itu Allah, bukan api. Coba kalau seandainya kita langsung kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa api ini menjadi dingin kepada Nabi Ibrahim sampai 40 hari. Nabi Ibrahim di dalam api bukannya kepanasan, tapi merasakan nikmat. 40 hari. Apinya besar, kalau burung lewat di atas api tersebut, mati, kebakar. Makanya akal menerawang. Oh berarti yang memanaskan itu adalah Allah, bukan api. Api panas itu jais. Begitu juga api dingin itu jais. Jika Allah kehendaki bisa terjadi. Makanya akal ini dibagi menjadi 3. Hukum wajib, hukum mustahil, hukum jais atau boleh. Yang definisinya saya sudah pernah jelaskan. Dipikir oleh akal. Contohnya yang mustahil. Alex sekarang di jam yang sama, di detik yang sama, sedang ada di masjid ini dan juga sedang ada di balai RW. Akal terima nggak? Mustahil. Makanya akal berpikir, jika ada alam semesta, gak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Tanpa ada dalil nakli, akal sudah bisa memutuskan. Makanya kenapa dalil akli atau dalil menggunakan akal ini lebih tinggi atau lebih diutamakan daripada dalil nakli, apalagi dalil adat. Hanya saja untuk 3 sifat, yaitu sama, basar, kalam, ini lebih kuat menggunakan dalil nakli, dalil syar'i, karena tidak ada hasil kerja daripada melihat, mendengar, dan juga berbicara. Sekarang kalau ingin mengenal Allah, langsung ke dalil nakli. Bagaimana kita berdebat melawan ateis?
orang-orang yang gak percaya kepada Allah, gak percaya kepada Al-Quran. Kita sodorkan langsung ayatnya, apakah mereka akan percaya? Gak akan percaya. Makanya berdebat dengan mereka ini menggunakan akal. Orang ateis mengatakan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Lalu kita jawab menggunakan dalil Al-Quran, gak akan percaya mereka. Tapi menggunakan akal, logika. Itu baju yang kamu pakai, kira-kira ada yang membuatnya nggak? Pasti ada. Begitu juga dengan alam semesta, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Tiba-tiba baju kamu ada aja di lemari kamu, nggak mungkin. Pasti ada yang membuatnya, kemudian dibeli oleh kamu. Begitu akal berpikir. Mafhum ikhwan? Makanya dalil akal atau akli ini lebih kuat daripada dalil nakli, apalagi dalil adi. Hanya saja untuk sifat sama', basar, dan kalam lebih kuat menggunakan dalil nakli dan syar'i. Wallahu a'lam bishawab.